Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Nama saya Agung Rastio Nama saya Roka dan teman saya ingin mempresentasikan tentang konsep biaya. yang terhormat Bapak Taufan Muhammad SEAKMM. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian biaya. Menurut FASB tahun 1980 mendefinisikan biaya sebagai berikut. Biaya adalah aliran keluar atau yang disebut dengan outflows atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang atau kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Sedangkan menurut IAI tahun 1994 mendefinisikan biaya atau beban sebagai berikut adalah beban expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut bagian kepada penanam modal. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa biaya pada akhirnya merupakan aliran keluar aktiva meskipun kadang-kadang harus melalui hutang terlebih dahulu. Karakteristik biaya yang satu adalah penurunan aset. Untuk dapat mengatakan bahwa biaya timbul harus terjadi transaksi atau kejadian yang menurunkan aset atau menimbulkan aliran keluar aset atau sumber ekonomik. Aset dalam hal ini harus diartikan sebagai semua aset perusahaan, sebagai semua aset perusahaan, sebagai suatu kesatuan. Operasi utama yang menerus. Agar menjadi biaya konsumsi tersebut harus berkaitan dengan kegiatan utama atau sentral kesatuan usaha. Yang dimaksud dengan kegiatan utama adalah kegiatan penciptaan pendapatan atau laba yang dipresentasikan dalam kegiatan memproduksi atau mengirim barang atau menyerahkan atau melaksanakan jasa. Karakteristik biaya atau karakteristik pendukung. Yang satu, kenaikan kewajiban. Alasannya adalah agar makna biaya cukup luas untuk mencakupi pula pos-pos yang timbul dalam penyesuaian akhir tahun. Bila barang dan jasa telah dimanfaatkan oleh perusahaan tetapi perusahaan tidak mengakuinya sebagai aset sebelumnya atau perusahaan belum mengakui kewajiban atas penggunaan barang dan jasa yang dikuasai pihak lain, perusahaan mempunyai keharusan untuk membayar atau melakukan pengorbanan sumber ekonomik di masa datang, sehingga kewajiban timbul. Sebagai contoh adalah tarif fee pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi yang belum dibayar perusahaan. Jasa pengiriman telah dikonsumsi dan menimbulkan pendapatan sehingga biaya harus timbul diikuti dengan kenaikan kewajiban. Yang kedua adalah penurunan akuitas. Definisi APB dan AIA, definisi APB dan IAI secara eksplisit menyebutkan bahwa penurunan aset akhirnya akan mengubah ekuitas atau menurunkan ekuitas. Penurunan ekuitas lebih menegaskan pengertian biaya karena tidak setiap penurunan aset mengakibatkan penurunan ekuitas. Misalnya pembagian dividen kas merupakan penurunan aset tetapi tidak disebut sebagai biaya. Jadi penurunan ekuitas hanya merupakan karakteristik pendukung makna biaya. Baik, saya melanjutkan dari teman saya, yaitu tentang makna biaya. KAM 1990, biaya sebagai penurunan nilai aset atau kenaikan utang atau kenaikan ekuitas pemegang saham atau biasa disebut stockholder equity sebagai akibat pemakaian barang atau jasa oleh suatu unit usaha untuk menghasilkan pendapatan periode berjalan. Berdasarkan pengertian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Biaya dapat dipandang dari sudut peristiwa fisik yang moneter. 2. Biaya menunjukkan adanya perubahan nilai yang menunjukkan pengorbanan ekonomis yang telah dan akan dilakukan. 3. Biaya akan dikeluarkan dari adanya kegiatan pemakaian aset untuk tujuan menghasilkan pendapatan. Dari
dari pengukuran dan pengakuan biaya. Pengukuran dan biaya dan pengakuan biaya memainkan peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Kecermatan mengukur besar biaya akan mempengaruhi keakuratan informasi laporan keuangan yang dihasilkan. Ketepatan saat mengakui biaya juga akan berpengaruh dalam penentuan besarnya tingkat laba atau rugi entitas. Adapun tiga konsep dasar dalam pengukuran biaya yang dapat digunakan sebagai berikut. Satu, konsep biaya histori atau historical cost, yaitu jumlah rupiah atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh aset berdasarkan periode pengeluarannya, seperti gedung, peralatan, dan asuransi dibayar di muka. Dua, konsep biaya pengganti atau replacement cost, yaitu jumlah atau nilai aset pertukaran sekarang sebagai dasar pencatatan, misalnya penilaian untuk kesediaan aset gedung dan tanah. Tiga, konsep biaya setara kas atau cash equivalent, yaitu jumlah rupiah atau kas yang dapat direalisasi dalam kondisi entitas normal. Rugi, karakter yang melekat pada makna dari pengertian rugi. Satu, penurunan ekuitas atau aset bersih. Dua, transaksi periferal atau insidental. Tiga, selain apa yang didefinisi sebagai biaya atau selain distribusi ke pemilik. Adapun 4 sumber rugi yang diidentifikasi FASB adalah satu, periferal dan insidental. Misalnya, penjualan investasi dalam surat berharga, penjualan aset tetap, pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo. Dua, transfer non timbal balik dengan pihak lain, misalnya pencurian dan pembayaran dari kekalahan dalam tuntutan perkara hukum. Tiga, penahanan aset, misalnya penurunan harga sekuritas investasi, penurunan nilai tukar valuta asing, penurunan harga karena penahanan sediaan. Empat, faktor lingkungan, misalnya ganti rugi asuransi musibah alam yang lebih rendah dari kos aset yang rusak. Saya akan melanjutkan definisi biaya atau cost. Menurut Mulyadi, mengemukakan bahwa definisi biaya dibagi atas dua, yaitu biaya dalam arti sempit dan biaya dalam arti luas. Dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi atau belum terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan biaya dalam arti sempit adalah sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Menurut Bastian Bustami tahun 2007, biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan dalam neraca. Definisi beban atau expense. Menurut standar akuntansi keuangan tahun 1999 pada halaman 12, beban expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Letak pada laporan keuangan. Biaya atau cost terletak dalam laporan neraca, terpakai atau belum terpakai, biaya-biaya yang dianggap akan memberi manfaat di masa yang akan datang, berupa aktiva, misalnya adalah sewa dibayar di muka. Beban expense terletak dalam laporan laba rugi, pengeluaran biaya yang telah terpakai dan tidak dapat memberikan manfaat lagi di masa yang akan datang, misalnya adalah beban sewa. Periode akuntansi dan jumlah rupiah yang dikeluarkan. Yang pertama, periode akuntansi. Biaya atau cost, periodenya lebih dari 1 tahun, merupakan pengeluaran modal atau yang disebut dengan capital expenditure.
Yang kedua adalah beban expense, periodenya kurang dari 1 tahun, merupakan pengeluaran pendapatan atau yang disebut dengan revenue expenditure. Jumlah rupiah yang dikeluarkan itu juga ada dua, yaitu biaya atau cost. Jumlah rupiah yang dikeluarkan dalam jumlah yang besar. Beban expense-nya, jumlah rupiah yang dikeluarkan relatif kecil. Konsep penandingan. Konsep penandingan adalah konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Pendapatan merupakan hasil yang dituju perusahaan, sementara kos yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, pendapatan harus ditandingkan dengan biaya yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan tersebut agar dihasilkan laba yang tepat. Penandingan antara biaya dan pendapatan memerlukan dasar yang tepat. Upaya mencari dasar penandingan yang tepat merupakan masalah yang sering dihadapi akuntan. Tidak hanya menyangkut penentuan aktiva atau jasa yang benar-benar telah dipakai, namun menyangkut perhitungan besarnya nilai aktiva atau jasa yang telah digunakan. Patton dan Littleton menyatakan masalah utama dalam menandingkan pendapatan biaya adalah mencari dasar penandingan yang paling tepat antara pendapatan dan biaya yang berhubungan langsung dengan pendapatan tersebut. Hubungan fisik yang dapat dilihat sebenarnya dapat digunakan sebagai media untuk melacak dan membebankannya. Meskipun demikian, harus diakui bahwa dengan melihat kondisi yang ada, dasar penandingan yang paling penting adalah kelayakan reasonableness, bukannya pengukuran fisik. Kritik terhadap konsep penanding. Konsep penandingan merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam kerangka akuntansi konvensional. Menandingkan biaya dengan pendapatan sama halnya dengan menandingkan upaya dan hasil. Kegiatan usaha merupakan suatu aliran kos, yaitu suatu aliran yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan. Meskipun konsep penandingan merupakan hal yang umum diterapkan dalam akuntansi konvensional, namun dalam pelaksanaannya masih diwarnai dengan berbagai pertentangan. Ada beberapa kritik yang ditunjukkan terhadap konsep matching, di antaranya bukti objektif evaluasi terhadap konsep matching. Bukti objektif. Dalam praktik akuntansi, suatu prosedur tertentu dapat diterima perlakuannya apabila dipandang rasional dan layak untuk diterapkan. Misalnya, kos persediaan dapat dibebankan sebagai biaya dengan salah satu metode depresiasi yang diterima umum seperti LIFO atau LIPO. Demikian halnya kos aktiva tetap dibebankan sebagai biaya depresiasi atas dasar salah satu metode depresiasi yang diterima umum. Salah satu alasan begitu diperhatikannya bukti objektif dalam pengakuan biaya adalah penerapan konsep konservatisme. Konsep ini menyatakan bahwa biaya, rugi, dan hutang harus segera diakui meskipun tidak ada bukti yang kuat dan objektif. Sementara pendapatan, untung, gains, dan aktiva tidak dapat diakui apabila tidak ada bukti yang cukup objektif. Misalnya, pemakaian metode prosentasi penyelesaian dalam kontrak konstruksi jangka panjang. Apabila taksiran sekarang terhadap total cost kontrak menunjukkan rugi, maka rugi tersebut harus diakui atas kontrak yang telah dilaksanakan. Evaluasi terhadap konsep matching. Hubungan sebab akibat merupakan tahap terbaik untuk menandingkan
biaya dengan pendapatan, meskipun prosedur ini rasional, tetapi sulit diterapkan dalam praktek. Alasan utama terletak pada konsep cause attacks yang merupakan pendukung utama hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat sebenarnya tidak mungkin untuk diterapkan karena konsep cause attacks tidak memiliki alasan atau argumen yang kuat dalam situasi tertentu. Konsep cause attacks tidak dapat menunjukkan dasar hubungan sebab akibat sebagai dasar hubungan pembebanan yang benar-benar meyakinkan. Oleh karena itu, akuntan tidak menghubungkan secara langsung biaya dengan pendapatan, tetapi atas interval waktu. Kos yang dibebankan sebagai biaya bila kos tersebut menghasilkan pendapatan periode yang sama. Hubungan sebab akibat memiliki implikasi bahwa sejumlah rupiah pendapatan tertentu harus dihubungkan dengan jumlah rupiah. Apabila suatu aktiva memiliki suatu manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat ditetapkan, maka kos aktiva tidak dapat maka kos aktiva dapat dialokasikan dalam periode-periode secara sistematis. Biaya pinjaman. Akuntansi biaya pinjaman diatur dalam PSAK No 26 tahun 2019. Biaya pinjaman adalah bunga atau biaya lain yang ditanggung perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman dapat meliputi 1. Beban bunga, 2. Beban bunga dalam sewa pembiayaan yang diakui sesuai dengan PSAK 30. 3. Selisih kurs yang lebih dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atau biaya bunga. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasi yang dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Aset kualifikasian adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. Beberapa contoh dari aset kualifikasian adalah sebagai berikut. 1. Persediaan, 2. Pabrik, 3. Fasilitas pembangkit listrik, 4. Kebun, dan aset yang lain yang memenuhi kriteria aset kualifikasian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.